Gimana kalau ada driver yang nggak bisa bongkar karena dia sakit atau dia lagi bongkarin unit yang lainnya? Tetap disimak. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Selamat datang teman-teman baru, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang udah subscribe terima kasih. Tetap di stay nonton video ini sampai habis karena bakal ada informasi informatif yang pastinya bakal berguna buat teman-teman. Oke teman-teman, nah kali ini saya mau ngejelasin bagaimana kalau misalkan ada sopir yang nggak bisa bongkar karena dia sakit atau dia lagi bawa bongkar unit yang lain ya. Nah kan kalau di SEAL sendiri, jadi satu driver itu di beberapa project bisa bawa 2 unit. Bagaimana kalau misalkan jadwal bongkarnya itu bersamaan? Ya misalkan kayak gini, unit A dibawa dulu ke misalkan dibongkar di Magelang. Nah di Magelang itu belum ada info bongkar. Nah dia diparkirin di parkiran rekomendasi. Nah apa itu parkiran rekomendasi? Seperti yang saya bilang, parkiran rekomendasi itu adalah parkiran-parkiran atau pool-pool yang udah disediain dari PT SEAL. Sedangkan unit B itu misalkan di timur ya, dengan jadwal yang hari yang sama-sama bakal bongkar. Jadi dari itu kan susah banget tuh, satu di tengah, satu di timur, jadi nggak bisa kan orang satu. Nah gimana kalau seperti itu? Nah sebenarnya ada opsi sih teman-teman kalau untuk seperti itu. Pertama, si driver punya teman, jadi dibongkarin sama temennya dulu. Misalkan saya punya teman di tengah, jadi minta tolong bongkarin unit itu, nanti dibalikin lagi ke situ atau nanti ada arahan lagi. Untuk uang jalannya sebenarnya tergantung ya, kalau disaranin sih pakai uang sendiri. Misalkan kan dari nunggu bongkar itu nanti ada uang jalan, ada uang standby, sebenarnya ada ya uang nunggu bongkar kayak gitu. Nah itu bisa pakai itu dulu. Kalau pakai uang sendiri, pakai uang driver pertama, itu antara dealan driver pertama sama driver yang mau bongkarin. Misalkan driver mau bongkarin mintanya segini, dia sanggup nggak? Nah misalkan sanggup atau enggak. Kalau enggak, nanti ada opsi dari perusahaan. Nah dari perusahaan ini sebenarnya nggak terlalu rekomendasi, tapi kalau memang mengharuskan harus pakai perusahaan, nanti dibantu sama perusahaan. Nah bagaimana nanti sistem kerjanya? Sistem kerjanya itu teman-teman, ketika misalkan driver pertama nggak bisa bongkar dan harus pakai driver backup, kita nyebutnya driver backup ya, pakai driver backup, jadi nanti ada potongan. Jadi kita minta nominal misalkan dari parkiran ini ke gudang ini, sisa uang jalan nominalnya itu berapa, misalkan 1 juta. Nah 1 juta itu nanti bakal diklaim sama driver awal. Rugi bukan? Nah makanya sebenarnya lebih enak sih pakai uang sendiri kalau memang ada. Kalau nggak ada, itu opsinya kedua. Nah bagaimana kalau misalkan kitanya sakit, kita punya 1 unit, kita nunggu bongkar, tapi pas ada jadwal bongkar kita sedang sakit, bagaimana? Nah sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi opsinya kalau misalkan memang kita sakit, nah, kalau untuk sekarang kita harus pakai surat sakit ya. Misalkan kalau memang nggak bisa bongkarin karena sakit, jadi kita minta surat ke puskesmas, nanti difotoin aja, nanti dikirim, nanti langsung dikirim ke pengurusnya, nanti yang nyuruh bongkarnya. Itu sama juga teknisnya teman-teman. Kalau misalnya memang ada driver yang bisa bantu bongkarin, bisa dari teman bisa. Kalau misalnya memang dari perusahaan ya harus ya dibongkarin. Yang penting intinya unit itu harus dibongkarin sesuai jadwal bongkar. Nah nanti kalau masalah teknisnya kayak gimana nanti diarahin. Nah sebenarnya kalau untuk masalah parkir ini direkomendasiin itu di pool-pool terrekomendasi. Jangan sampai naruh mobil di pinggir jalan atau di rumah makan yang sebenarnya abu-abu. Nah apa itu abu-abu? Misalkan kita nggak tahu historinya kayak gimana, lebih baik kita yang tahu, yang aman kayak gitu. Segala bentuk kehilangan bakal jadi beban teman-teman kayak gitu. Nah ada beberapa tips kalau misalnya teman-teman udah jadi driver mau bongkarin punya temennya sendiri. Nah saya ada video kemarin, saya minta tolong buat
teman saya driver buat bantu bongkarin karena driver awalnya nggak bisa bongkar. Segelnya sebelah kiri. Tutup box ya. Ya Udah mulai udah. Orang itu. Ya. Oke lah. Ya, iya. Untuk tipsnya yaitu teman-teman harus cek dulu sebelum dibongkar ya. Jadi misalkan kayak teman-teman kalau mau bongkarin unitnya ya usahain kalau ada apa-apa divideoin dulu atau dipoto dulu, dikomunikasiin dulu, dikoordinasiin dulu mobil ini kurangnya apa. Karena kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan teman-teman nggak ada bukti barangnya kurang atau ada yang misalkan ban stripnya hilang, ada yang kayak gimana-mana, nah itu bakal jadi ke teman-teman yang bongkarin karena statusnya teman-teman yang bawa. Jadi kayak status unit ini pernah dibawa sama siapa aja. Nah karena teman-teman yang bongkarin, yang bantu bongkarin pernah ada histori buat bawa unit itu, nah kemungkinan teman-teman bakal ada klaim ke situ juga. Nah sebenarnya kalau untuk bongkarin ini teman-teman tetap dapat komisi ya, walaupun uang jalannya sisaan, tapi tetap ada buat teman-teman istilahnya buat ngopi atau buat beli makan kayak gitu, dan yang lainnya masih ada. Nah makanya kenapa kita di sini kalau misalkan teman-teman nunggu bongkar itu kuncinya jangan sampai dibawa ya, maksudnya jangan sampai dibawa ke rumah, itu bisa diparkir, dititipin di misalkan penjaga, pengurus, karena mencegah hal-hal seperti ini ya, mencegah kalau misalnya teman-teman bakal bongkar. Emang nggak bahaya kalau misalkan unitnya ditinggal, kuncinya ditinggal, kita titipin, nanti barangnya ada yang kurang nggak? Nah selama parkirnya udah di parkiran rekomendasi ya, parkiran yang udah terpercaya, itu kemungkinan aman ya teman-teman. Jadi walaupun kuncinya teman-teman titipin, itu mereka hanya pegang kuncinya aja, jadi nggak ada maksudnya nggak ada yang dihilangin. Toh kalau misalkan siapa sih yang mau ngambil barang, ngambil muatan di parkiran itu pasti bakal ada yang tahu. Nah kalau misalkan udah ada yang tahu kan ya pasti bakal ada laporan juga kalau misalkan unit ini pernah dibuka sama driver ini. Jadi pernah ada yang tahu. Karena di parkiran itu pasti banyak ya unit-unitnya, dan nggak teman-teman aja, maksudnya ada driver yang nunggu juga sama di situ ya. Ada yang istirahat, ada security-nya dan yang lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman video yang saya jelaskan, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dan dapat dipraktikkan kalau teman-teman bekerja menjadi sopir. Utamanya di sini, tapi umumnya mungkin bisa aja di perusahaan lain juga seperti ini ya, teman-teman. Oh iya teman-teman, yang mau beli baju seperti ini silakan ya di order langsung di WhatsApp saya. Dan teman-teman yang terus menanyain saya seputar lowongan, tetap Saino masih membuka lowongan. Teman-teman tinggal datang aja dari Senin sampai Sabtu dari jam 8. Datangnya pagi ya teman-teman. Ya, itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Sehat selalu dan sampai jumpa.